harus pilih pemimpin yang memikirkan semua hal dengan sama. Jadi bukan hanya berantas korupsi atau penegakan hukum, tapi kan kesehatan paling penting juga. Sosok Prabowo coba lihat, saat pejabat lain bisnis COVID, beliau malah pontang-panting nyari APD. Sebagai warga negara, kita tentu mempunyai hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Namun, kenyataannya masih banyak yang mengeluhkan jika hak sebagai warga terkait kesehatan belum masif didapatkan. Terlebih bagi warga yang kurang mampu dan warga yang berada di pelosok desa. Apakah itu fakta? Untuk mengetahui hal itu, telah hadir di ruang podcast Rumah Indonesia Maju, Dr. Rida Maulidia, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar? Terima Baik kasih. Banget. Saya juga thank you udah diajakin. Makasih, katanya habis dari tempat praktek langsung mampir ke sini ya? Bener banget. Ya ampun, itu luar biasa loh menyempatkan hadir ke sini, ngegeser sedikit ke sini ya. Ya. Sibuk banget gak sih dok akhir-akhir ini? Ya lumayan sih ya. Karena ini kan kayaknya mengganggu nih. juga untuk Prabowo Gibran. Kita di sini langsung Prabowo Gibran. Ya baiklah. Nah, kabarnya dokter Rida sendiri bagaimana dok? Alhamdulillah bagus. Baik banget. Baik. Tadi lupa nih, saya mau nanya juga. Dokter Rida tuh dari alumni kedokteran mana dok? Saya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Oh dari Unhas. Ya. Itu angkatan berapa nih dok kalau boleh? Aku tuh dari angkatan kamu tahu. Aduh, jadi aman nih. Udah tua banget. Di sini gak ada yang tahu dok saya dok. Saya masuk yang karena umum dan spesialisnya sama-sama dari Unhas. Oh dari Unhas juga. Spesialis saya di angkatan tahun 2002. Oh spesialisnya 2002. Untuk umumnya 87. Wow. Wow. Dokternya tampak muda ya kawan muda ya di rumah. Thank you. Gak salah nih kita mengundang. Padahal tahun 87 ngambil kedokteran. Itu lahirnya tahun berapa? Oke lah, keren banget deh pokoknya. Nah, saya mau tanya nih dok. Dari dokter Rida sendiri, pandangan dokter gimana sih kondisi dunia kesehatan nih di Indonesia saat ini menurut dokter? Saya bicara khusus mata aja dulu ya. Oke, boleh. Dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 262 juta jiwa, itu 1,6 juta kebutaan. Kita tertinggi di Asia Tenggara loh. Oke. Itu 1,6 juta itu kebutaan, ditambah 6,4 juta gangguan penglihatan. Jadi totalnya 8 juta. Itu aja tinggi kan? Tinggi banget dok. Tinggi banget. Kok bisa ya? 81%-nya dari ini adalah katarak. Oh iya. Jadi ya masih banyak PR kita untuk Indonesia lebih sehat lagi. Masih banyak PR. Banyak Jadi banget. menurut dokter Rida untuk kondisi kesehatan di Indonesia ini masih banyak ya. PR. Terlebih di bidang mata Iya, dulu ya. Karena makanya dokter kan. saya senang banget waktu ngebaca dari Pokja timnya Prabowo Gibran di poin keempat untuk kesehatan dan obat untuk rakyat. Itu kan jadi keren banget ya. Kenapa jadi saya yang kayak ini luar biasa loh, ini narasumbernya nggak salah, ini bener-bener nggak salah, udah awet muda, dokter spesialis, poin lagi di sini. Oke, kalau untuk secara tenaga medis sendiri dokter, sekarang itu menurut dokter di Indonesia apakah sudah cukup? Atau misalnya nih dalam spesialisasi dokter nih ya, spesialis mata, apakah tenaga medisnya itu untuk di Indonesia sudah cukup? Atau menurut dokter mungkin dari data atau dari pendapat dokter sendiri bisa dokter jelaskan gitu? Jujur saja memang kita karena terlalu luas ya, negara kita terlalu luas, terus antar pulaunya juga belum semua terakomodatif untuk akomodasinya bagus. Jadi memang belum semua tempat ada dokter mata, tapi Perdami, Perhimpunan Dokter Mata kita itu aktif banget untuk melakukan bakso sampai ke pelosok. Dan itu berkelanjutan terus, nggak pernah putus.
Oke, luar biasa ya. Berarti apa ya? Itu organisasi atau Iya, organisasi? Perhimpunan Dokter Mata Perhimpunan Dokter Indonesia. Mata. Memang rata-rata kebanyakan organisasi-organisasi yang lebih banyak bergerak ya. Lebih aktif. Malah lebih banyak Iya. aktif gitu ya dari Dari dibanding pemerintah langsung, tapi kita memang tetap kerjasama dengan pemerintah sih ya. Saya suka nih ya kayak gini. Dipancing sedikit langsung to the point. Langsung to the point. Oke dokter. Nah selain tenaga medis nih yang termasuk dokter di dalamnya, kalau dari sisi pendidikan nih dok, gimana menurut dokter untuk melihatnya sekarang, misalnya lulusan dari universitas mana, atau kualitas dari mahasiswanya, atau lagi apakah sudah mumpuni kampus di Indonesia ini? Mungkin di sini kita bahas konteksnya lebih ke dunia kesehatan lah ya dok. Iya. Kita memang masih kekurangan ya jumlah dokter umum, dokter spesialis apalagi. Tapi saya lihat niat baik pemerintah untuk itu. Jadi sekarang kita lihat kan pemerintah berniat membuka lebih banyak sekolah kesehatan. Bahkan Bapak Prabowo sendiri membuka universitas dengan fakultas kedokteran yang banyak. Juga beliau membuka banyak rumah sakit baru. Di program yang akan datang aja, untuk program kampanye beliau kan mengkhususkan rumah sakit yang baik untuk di setiap kabupaten ada. Jadi pemerintah dalam hal ini saya rasa ikut berperan aktif untuk ini. Cuman memang kita tidak bisa langsung bisa sehebat negara-negara tetangga karena agak telat sih ya. Memang kita masih berkembang ya dok ya. Kita agak telat untuk runningnya, saya rasa. Ini terasa banget waktu COVID kemarin kan. Oke, iya benar banget sih dok. Cuma dok nih, kalau saya boleh tanya, karena setahu saya malah dok, tenaga medis di Indonesia, saya pernah mengikuti kayak seminar dari Projo Muda dok, itu yang membuat, dan dari pembicaranya ada dokter spesialis bedah anak, ada dokter, saya lupa ada satu lagi itu, dan dia mengatakan bahwa kalau tenaga medis di Indonesia sebenarnya banyak. Namun tidak rata aja. Tidak merata. Pemerataannya itu yang betul, sulit. bahkan untuk di dokter umumnya itu lebih menjomplang daripada dokter spesialis. Entah apakah masalahnya dari dokter muda. Enggak juga sih, saya rasa multidimensi faktornya ya. Jadi paling enggak pemerintah harus rata. Jadi setiap Pemda itu kebijakannya terhadap dokter beda. Jadi namanya manusiawi kan ya. Dokter juga butuh sesuatu untuk hidup. Jadi kalau dia pilih ke tempat ini yang cuma dijanji aja tapi nggak digaji, ya gimana bisa hidup? Iya betul. Dokter kan nggak bisa hidup dengan terima kasih. Benar-benar. Boleh dok. Iya benar. Walaupun kita memang tujuannya mengabdi ya dok. Iya mengabdi, tapi kan nggak segampang itu, tidak semudah itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang Pemdanya bagus, dia imbal baliknya ke dokter, mereka kerjasamanya ke dokter bagus, saya rasa pasti ada dokter. Pasti banyak yang mau ya dok ya. Dia tidak bagus pun dokter akan ke sana. Coba bayangin, ke tempat yang kita cuman taunya di peta doang, nggak pernah ke sana. Kalau kita ke sana pasti ada dokter. Pasti itu. Kalau memang benar-benar di ini. Apalagi kalau benar-benar Pemdanya, karena kan sekarang setiap Pemda beda. Kebijakannya beda. Oh begitu. Jadi tiap daerah belum tentu sama. Nah itu dia ya dok. Mungkin itu adalah salah satu tantangannya itu. Tantangan untuk dokter dan Pemdanya juga. Betul. Bagaimana dia bisa membuat daerahnya menjadi daya tarik untuk dokter ke situ. Betul, kan? benar. Jadi sebenarnya tenaga medis tuh di Indonesia banyak. Cukup sih sebenarnya. Cuman pemerataannya belum. Betul belum merata gitu ya. Karena mungkin itu tadi yang dokter bilang, tiap daerah, apalagi di daerah lebih pelosok ya dok ya, lebih banyak yang entah dari tenaga medisnya yang kurang, terus sarana prasarana juga kurang. SDM untuk mendukung dokter juga enggak. Betul, benar banget dok. Untuk satu tempat
misalnya puskesmas kalau cuma ada dokter doang, nggak ada suster, nggak ada orang lab, nggak ada ini, ya susah juga kan. Iya benar dong. Jadi kayak apa Iya. ya, pasien di sana juga kasihan ya dok ya, kita Kasihan sebagai dokternya juga sebenarnya. kasihan dokternya juga. Iya boleh saya setuju dok. Kasihan dokternya udah jadi dokter, jadi sopir ambulans, udah jadi bidan juga. Bener-bener mengabdi kan? kepada negara banget ya dok ya. Aduh. Nah dok, saya mau nanya nih dok, kalau dari dokter Ida sendiri melihat bagaimana untuk anak-anak gen milenial dan gen Z ini yang akan mungkin mereka tertarik masuk sekolah kedokteran, lalu menurut dokter bagaimana? Em, Mereka harus lebih terbuka pikirannya, nggak melihat bahwa dokter itu hidupnya enak. Ya, dokter itu pembelajaran seumur hidup sih ya. Iya, Dan betul. kalau kita untuk menjadi dokter hanya untuk materi aja, itu bukan di dokter tempatnya. Mm-mm. Tidak akan mungkin seorang dokter menjadi pengusaha bersamaan. Jadi mau pilih, mau jadi pengusaha atau jadi dokter. Oke. Kalau kemudian kelihatan hidup nyaman, itu privilege dari Tuhan. Itu aja. Betul. Seperti yang tadi Iya, ya, kita iya. mengabdi ya Tuhan tidak Iya, tutup mata lah ya. iya. Ada aja pasti rezeki yang Iya. Tuhan kasih. Namanya juga kita menolong orang ya dok ya. Iya benar. Saya Kadang jadi nggak kecurahan hati juga. nggak ada jadinya nggak sesuai hitung-hitungan kan? Iya, betul. Sebenarnya. Gawat, tapi Tuhan tidak tutup Tapi, mata ya dok. tapi selalu ada aja. Karena kita niatnya menolong ya dok ya, menolong benar banget sih. Cuma kan gini dok, biasanya ya tadi yang dokter sudah bilang kalau ya paling anak-anak ini harus terbuka pikirannya untuk mengambil kedokteran ini. Tapi kan ada juga dok yang mereka dipaksa oleh orang tuanya. Ya itulah, orang tua mereka suka melihat masa lalu, melihat dulu hidup dokter memang dulu kan dilulukan oleh rakyat ya. Apa tetangga-tetangga kalau udah lihat dokter gimana banget. Yeah. Tapi sekarang kan nggak begitu lagi, dokter malah bisa jadi tersangka, terdakwa. Zaman berubah ya dok Zaman ya. berubah, dokter bisa dihujat-hujat, nggak kayak dulu lagi kan. Jadi ya memang jangan lihat enaknya aja. Betul. Kita orang tua harus ikut apa sebenarnya yang anaknya bisa. Iya. Bukan apa yang dia mau. Oke. Anaknya bisanya di mana, passionnya memang di mana. Jangan maunya orang tua yang dipaksakan jadi dokter. Kan yang belajar bukan orang tuanya. Gitu dok, bener banget. Yang belajar bukan orang tuanya, Iya. kan anaknya ya dok Iya. ya. Yang kerja nanti bukan orang tuanya kan. Bener banget, luar biasa memang. Cuma memang kan masih banyak ya dok orang tua yang masih ya yang mohon maaf. pikirannya picik begitu, dia selalu pikir jadi dokter hidupnya enak, padahal enggak. Betul. Nah dok, kalau misalnya peluang lapangan pekerjaan di bidang khususnya kedokteran deh di Indonesia bagaimana? Tetap banyak. Tetap banyak. Iya kan, setiap hari ada orang lahir kan. Oke. Setiap hari ada kelahiran, ada yang kurang sehat. Betul. Pemerintah juga sekarang lebih fokus juga ke bidang kesehatan, saya lihat ya. Jadi mereka mungkin semakin terbuka matanya semenjak Covid kemarin, betapa keteterannya kita ya. Jadi kelihatan perbaikan di bidang kedokteran sangat masif setelah Covid kemarin. Langsung ada undang-undang kesehatan, menterinya juga, menteri kesehatan jadi agresif banget kan. Iya betul. Jadi saya rasa masih dunia kedokteran itu nggak sampai akhir dunia juga itu memang adalah profesi ya. Oke. Kalau misalnya dari itu kan yang dokter bilang adalah memang ada kelahiran, setiap hari ada kelahiran, setiap hari mungkin ada orang sakit gitu ya dari sini. Cuma lapangannya nih dok, misalnya di sini kekurangan dokter kah, atau misalnya daerah sini dokternya mungkin yang nggak mau gara-gara Ya, itu ada tadi. satu lain hal. Itu tadi saya katakan pemerataan itu bukan hanya dokternya yang harus berperan, tapi pemerintahnya. Pemerintah daerah juga harus berbenah untuk SDM-nya bisa main ke situ kan. Nah kalau untuk saat ini, apakah pemerintah daerah sudah berbenah menurut dokter? Tapi
semakin banyak yang bagus sih ya. Memang belum seperti yang kita inginkan, tapi itu kan bukan hanya satu hal. Jadi misalnya akomodasi ke sana bisa nggak? Akomodasi, ada daerah-daerah tertentu yang akomodasinya tidak bisa ditentukan oleh pihak daerahnya sendiri, tapi harus dari pusat kan. Jadi memang banyak hal yang terkait untuk pemerataan, bukan hanya dokternya yang harus dituntut. Ini karena dokter nggak kesini, enggak dong. Pemerintah pusat dan daerah yang harus aktif. Bikinlah jalanan yang bagus, bikin akomodasi yang murah ke sana. Dokter mau ke sana misalnya tiket pesawat aja 6 juta, dapat duit mana gajinya 500.000? Kan saya nelan ludah nih dok. Ya cuma tiket pesawat 6 juta. Ya benar. Mending kalau ada pesawat sebulan sekali. Ada tempat yang pesawat mungkin kita harus kerjasama dengan gereja tertentu untuk bisa sampai ke situ kan. Ada loh daerah seperti daerah Irian itu, yang pelosok Irian itu gitu, harus tunggu ada helikopter baru bisa ke sana. Nah, apakah itu salah dokter? Kan enggak dong. Iya dok, betul. 78 tahun merdeka masa sampai ke sana belum ada tempat. Berarti ini adalah ada PR pemerintah, bukan Pemda aja, tapi pemerintah pusat memang juga harus kerjasama aktif. Biar dokternya bisa merata ke situ. Nggak cuma dari tenaga medisnya. Iya. Untuk peralatannya sendiri, apakah sudah memadai untuk di Indonesia ini sendiri, dok? Yang mungkin sifatnya urgent ya, yang emergency. Apakah menurut dokter peralatan di Indonesia, ya mungkin kita jangan terlalu ngeliat ke kota-kota besar ya dok. Karena kota-kota besar aja pun mungkin nggak semuanya ada. Tapi coba kita lihat ke kota yang kecil bagaimana menurut dokter? Begini ya. Biasanya saya curhat dari pasien saya. Dok, kok saya kalau berobat ke negeri tetangga lebih murah daripada di sini ya? Kan aneh ya. Masa ibu udah bandingin? Iya dok, kalau saya operasi ini di sini biayanya hampir setengah dari di sini. Kenapa? Itu PR dong. Kenapa rakyat kita mau menjadi turis kesehatan ke sana? Pasti ada sesuatu. Kenapa mereka lebih murah? Itu yang harus dicari. Jadi PR pemerintah dong. Kok negara lain bisa lebih murah dibanding kita? Salahnya di mana? Apakah alatnya atau BHP-nya lebih mahal masuknya? Kan nggak mungkin dia bisa beli murah, kita nggak bisa beli murah. Iya betul. Kan? Apakah mereka bisa teknologinya lebih bagus sehingga bisa bikin alat kesehatan sendiri? Kita harus beli. Loh, insinyur kita kemana? Betul. Kenapa kita nggak bisa bikin alat itu sendiri di sini? Kenapa harus impor? Kan? Jadi banyak yang harus diperbaiki. Kita nggak bisa lepas tangan bahwa menuduh satu pihak aja. Ini enggak. Banyak yang harus ditata. Betul. Nah tadi dokter sudah singgung sedikit soal curhatan pasien ya. Masalah itu juga jadi topik trending ya, saya lihat sempat. Kalau mereka berobat ke negeri sebelah gitu. Benar yang kata dokter bilang, pertanyaannya di Indonesia memang tidak ada sama seperti di sana. Mereka di negara lain. Padahal nih aku terbuka ya. Negara tetangga itu menyekolahkan rakyat warga negaranya ke kita sekolah dokter di Unhas. Kemudian setelah sekolah dokter spesialis di Unhas, mereka balik ke negaranya. Iya, ke negaranya. Terus kemudian rakyat kita berobat ke dia. Jadi soal knowledge itu ya nggak mungkin lah dia lebih bisa dari kita kan? Benar, setuju. Iya. Karena kamu lihat sendiri, Laura lihat sendiri kan? Mereka banyak loh warga negara asing untuk yang sekolah di Fakultas Kedokteran di Indonesia, banyak banget, dari Malaysia dari mana-mana banyak. Benar. Tapi kenapa kemudian setelah mereka selesai, rakyat kita merasa lebih safe berobat ke sana dibanding ke kita, lebih nyaman berobat ke sana dibanding ke kita. Betul. Kan? Padahal soal ilmu ya pasti kita lebih bagus lah.
lebih maju wong mereka belajar nggak kita. Benar, makanya kalau memang di Indonesia tidak bagus atau knowledge-nya tidak memadai, Nah, ngapain dari sistem luar itu datang ya, Dok, ya? pasti ada yang hilang dari sistem ini. Oke. Apa yang bisa menyebabkan itu yang harus dicari, jadi PR pemerintah. Kenapa kok bisa mereka lebih murah? Ya. Jadi pemerintah PR-nya apa aja, Dok? saya sebutin satu-satu ya. Kawan muda di rumah juga yang mendengarkan mungkin bisa, oh iya juga ya. Mungkin juga salah satu pasiennya yang pergi ke luar negeri, sedangkan mungkin kawan muda nggak tahu ternyata mereka sekolahnya di mereka Indonesia. sekolahnya ke kita banyak banget. Karena ternyata di Indonesia nggak kalah jauh kemampuan, skillnya, Kayaknya bagus knowledge-nya banget ya, Dok. kita. Iya. Mungkin itu tadi PR-nya pemerintah terlalu banyak, Dok. Dari mungkin aspek keuangan kali, aspek harga kali ya. Di Indonesia mungkin dianggap mahal kali ya. Enggak juga sih sebenarnya, saya rasa ya. Kalau mereka memanfaatkan BPJS misalnya, itu kan nggak mahal banget. Betul, setuju. Coba operasi jantung yang puluhan juta itu bisa free loh. Benar-benar. Ya, operasi katarak itu free. Iya benar-benar. Tapi kembali lagi, nggak semua rakyat bisa bayar BPJS. Yang menurut kita hitungan cuman sekian ribu sebulan, nggak semua loh rakyat bisa bayar BPJS. Ada pasien yang aku tanya, kok ibu nggak datang kontrol? Dok, saya belum bayar BPJS. Oke. Kan ibu bisa aku gratisin kalau kesini, kalau alasannya itu, dok, daripada saya bayar angkot 10.000, mending saya beli tempe, bisa dimakan sekeluarga. Oke. Jadi miris banget kan? Benar-benar. Berarti jadi saling berkesinambungan ya sebenarnya. Dari sisi ekonomis, dari sisi kesehatannya pun jadi itu terkait semuanya lah. ya, Dok, ya sebenarnya. Sebenarnya sudah kurang apa sebenarnya pemerintah bikin BPJS, bikin kartu sehat. Tapi memang ekonomi kita ada beberapa ini yang memang sangat-sangat, untuk bayar BPJS aja nggak mampu. Untuk kalaupun gratis untuk naik angkot aja ke situ nggak bisa. Lebih milih beli tempe gitu ya, Dok. Lebih milih buat Coba makan. dia beli tempe 10.000, 20.000 dia bisa makan sekeluarga. Beli telur 20.000 dia bisa makan berapa hari? Benar-benar. Daripada naik angkot kan? Benar-benar. Sangat miris ya sebenarnya ini. Iya. Untuk dari dokter sendiri kalau misalnya udah seperti itu, apa yang dokter lakukan? Kita masih kalau saya ya, kalau karena saya kebetulan kerjanya di kota ya, kalau begitu mereka pasien-pasien udah tahu kalau sama saya nggak mampu bisa datang, nggak usah daftar pun nggak perlu, karena kan daftar admin rumah sakit aja bayar kan. Betul. Ibu nggak usah daftar, ibu nongkrong di situ terus infoin ke suster saya mau ketemu dokter Ida, bisa. Oke. Tapi kan nggak semua bisa begitu. Ada sistem. Saya melakukan itu pun saya melawan sistem kan. Betul. Melawan sistem di rumah sakit saya, pada saya rumah sakitnya swasta. Tapi ya naluri dokter memang begitu. Benar betul. Memang jiwa dan naluri kita sudah terbentuk ya, Dok, ya, naluri kita emang begitu. Jadi ini gimana? Kalau dokternya aja sudah bisa begitu, mestinya pemerintah sampai ke pelosok itu ada pemerataan rumah sakit. Oke. Mungkin kalau misalnya dibilang pemerataan rumah sakit di daerah juga mungkin banyak kok, Dok. Iya, Tapi ya spesialisnya juga belum sampai ke situ kan. Untuk Dokter Ida sendiri nih, untuk menghimbau kepada kawan muda di rumah, apakah ada pesan-pesan tertentu untuk sesuatu tentang kesehatannya ataupun tentang dunia kesehatan yang mereka mungkin mau masuk Kedokteran atau mungkin mereka kawan muda yang mau menyalonkan diri nih. Tahun depan tuh kan ada pesta rakyat, Dok, 2024, atau himbauan untuk mereka yang akan menyalonkan diri ataupun yang mau masuk kedokteran tadi. Yang mau masuk kedokteran mestinya dia lebih tahu bahwa kedokteran itu dunia kerja yang tidak sama dengan dunia kerja lain. Oke. Dunia kerja kedokteran itu dunia yang belajar seumur hidup. Oke. Lebih banyak memberi, lebih banyak sabar. Oke. Dan bisa empatinya harus lebih tinggi, ya. Oke. Empati ke orang
Tapi siapapun yang masuk kedokteran otomatis pasti empatinya lebih tinggi. Itu udah auto ya. Auto, benar Auto. Dok, benar. Heeh. Jadi kalau mau jadi pemimpin ya untuk satu negara yang kuat kan rakyat memang harus sehat duluan. Oke. Jadilah pemimpin yang mengutamakan itu, atau pilih pemimpin yang mengutamakan itu, Oke. yang menjadikan program kesehatan masuk ke dalam program unggulannya. Terasa banget pada saat COVID kemarin. Oke. Saat COVID kemarin rakyat bisa menilai sendiri. Di saat pejabat lain masih mengolok-olok COVID di awalnya kan, Oke. masih ada yang ngomong soal nasi kucing, kita punya empon-empon, gak bakal bisa kena COVID, jemur matahari aja. Tapi yang namanya Bapak Prabowo sudah sampai ke luar negeri ngambil APD loh. Oke. Sudah sudah meminta inkubator ke ITB untuk dibuatkan inkubator. Oke. Coba sampai sejauh itu beliau. Oke. Secepat itu, segesit itu, satset kelihatan banget. Oke. Di saat menteri-menteri lain masih ngomong corona, itu mobil kah? Oke. Ada yang kayak gitu. Seperti itu ya Dok. Iya, ada yang masih kita kuat makan nasi kucing. Oh begitu Dok. Kita Ada punya ya. empon-empon. Apa itu empon-empon Dok? Apa tuh minuman jamu segala macam. Kita kuat nggak bakal bisa kena COVID. Tapi Oke. sosok Prabowo coba lihat. Saat pejabat lain bisnis COVID, Oke. beliau malah pontang-panting nyari APD, masukin APD, masukin obat, keliling ke Indonesia untuk menguatkan kita, dokter-dokter nyari gimana inkubator bisa Indonesia sediakan sendiri. Sampai sejauh itu coba kasih lihat saya. Adakah pejabat lain yang seserius beliau? Apakah memang mungkin Pak Prabowo melakukannya karena dia bertugas sebagai Menhan? Emang itu tugas Menhan? Kan itu bukan Membantu tugas khusus mungkin. Menhan kan? Benar, betul Dok. Kali aja membantu dalam sistem pemerintahan. Iya, tapi kan banyak menteri lain. Oh baik, menteri lain. Tapi menteri lain tidak terdengar atau gimana? Terdengar juga tapi yang paling duluan kan Pak Prabowo. Oh begitu. Sampai meskipun beliau sekarang maju lagi, aku lihat tuh di program prioritasnya kesehatan juga masuk. Oh gitu. Kesehatan dan obat untuk rakyat. Itu udah jelas banget kata obat. Selama ini kan program-program kesehatan nggak tulis obat. Oh gitu Dok. Iya. Luar biasa. Ini kayak fanbase-nya Prabowo nih kayaknya. Kayaknya ini benar-benar ketua fanbase sepertinya ya Dok ya. Emang sebegitu ininya Dok. Tapi memang kan kelihatan banget. Coba lihat berita-berita sahabat zaman COVID. Jadi kalau dokter kemudian nggak pilih Prabowo mah kelewatan ya. Aduh. Ini agak terlalu ini ya Dok ya kayaknya. Tendensius ya. Tendensius. Tapi ini benar-benar saya bilang fans beratnya Pak Prabowo nih kayaknya nih dokter nih ya. Harus begitu. Kayak kita melihat apa yang Indonesia harus punya. Oke. Apa yang Indonesia harus pilih? Apa yang Indonesia harus miliki? Kan? Oke. Benar. Kita harus pilih pemimpin yang memikirkan semua hal dengan sama. Oke. Jadi bukan hanya berantas korupsi atau penegakan hukum, tapi kan kesehatan paling penting juga. Benar. Setuju. Kalau mereka nggak sehat, gimana Ya, mau gimana negara kuat? hukum? Gimana negara kuat kalau rakyatnya lemes ya? Kalau rakyatnya letoy, gimana bisa negara kuat? Benar. Setuju. Jadi seperti program makan siang untuk anak sekolah, susu gratis itu kan kelihatan receh, tapi bener banget. Coba makan siang kamu sehari berapa? Itu digratisin loh, seluruhnya, seluruh murid. Jadi ibu-ibu rumah nggak usah mikirin makan siang anaknya kan? Benar. Itu berasa banget loh. Betul. Untuk mereka yang membutuhkan. Orang merasa itu receh. Padahal coba kalau anak lu nggak makan siang, lemes, gimana bisa menghasilkan generasi yang mumpuni kalau dia lemes? Gimana bisa di otaknya mikir kalau dia lemes? Kalau gizinya nggak cukup, kan? Gizi dan susu buat ibu hamil itu kedengarannya receh, orang suka
Mereka suka, ada banyak orang yang suka diiming-imingi dengan program yang bombastis tapi Tidak nyata. bukan tidak nyata, nggak mungkin dia bikin. Ini kan kedengaran receh tapi itu kalau dilakukan benar-benar kan ini banget, ngasih susu buat ibu hamil. Nggak semua lo ibu hamil bisa beli susu. Iya betul, setuju. Coba lu tinggal lapor lu hamil udah dapat susu, Bisa gitu dok? kan nanti kan begitu. Begitu Oke. ketahuan hamil udah dapat susu. Oke. Setuju. Kan kedengaran receh tapi itu benar-benar bermanfaat. Program yang kedengaran receh tapi sangat bermanfaat, aku rasa sih. Oke. Soal stunting. Ya, nah itu dia makan siang kan. Nah, iya, benar. Karena memang yang tadi dokter bilang ya sangat berkaitan gitu ya. Kalau memang satu, kemarin kita di sini sudah sempat membahas dok soal pangan, pendidikan dan pekerjaan. Iya. Itu sangat berkaitan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul dan menjadikan yang lebih baik lagi. Ini untuk pola pikir orang awam aja. Kalau ibu hamil dikasih susu, ibu hamil sehat, dia akan melahirkan bayi yang sehat. Betul. Anak sekolah, anak SD yang dikasih makan siang, dia akan menjadi generasi kuat. Dia kemudian beberapa tahun ke depan jadi pemimpin bangsa juga kan. Nah kalau ibu hamilnya gizinya kurang, dia akan melahirkan generasi yang gak benar, generasi yang lemes. Kalau anak kecil yang SD ini gizinya jelek, dia akan menjadi generasi itu yang buruk. Oke. Jadi kan itu rantai yang harus kita bagusin. Benar. Dengan program susu ibu hamil, makan siang untuk anak sekolah, anak SD. Rantai itu udah jadi dirawat dengan baik kan. Kedengarannya program yang bagi orang lain mungkin terlalu biasa ya. Oh, oke. Padahal itu program yang paling pokok sebenarnya. Oke. Coba kalau kita lihat, nggak kasihan petani-petani, dia harus buang karena sebel, harus buang tomatnya karena dia harus jual rugi. Ditaruh aja di situ, siapa yang mau ambil boleh, saking nggak ada nilainya. Padahal untuk bikin tomat dari bibit menjadi tomat itu dia butuh bibit yang dia beli sendiri, pestisida juga dia harus beli sendiri. Tapi karena kan belinya tidak dari petani itu berapa tangan, bukan langsung dari pemerintah, jadi mahal kan. Oke. Nah itu yang harus kemudian di-cut oleh pemerintah sekarang. Untuk stunting banyak faktor, salah satunya itu. Jadi kapan lah ini permasalahan di Indonesia ini tentang kesehatan juga bisa teratasi? Pilih pemimpin yang tepat. Oke, kalau memang begitu saya mau bertanya, terakhir pertanyaan dari saya. Harapan dokter sendiri kepada pemimpin di Indonesia yang nantinya menjabat di tahun 2024 ini apa dokter? Khususnya untuk di dunia kesehatan. Saya rasa gini, semua rakyat sudah tahu. Mereka bisa menilai pemimpin siapa yang concern terhadap kesehatan, bisa dilihat programnya. Tapi siapapun itu, dia harus bisa menata kesehatan ini dari tingkat strata yang paling rendah sampai ke puncaknya. Bukan dipotong setengah-setengah. Bukan bahwa tidak merata kirim dokter ke sana. Ini enggak. Oke. Banyak yang harus ditata. Bukan hanya dokter yang selalu harus diserahkan. Kenapa dokter nggak sampai ke pelosok? Nah, pelosok siap nggak terima dokter? Bisa nggak dokter sampai ke pelosok? Kalau nggak ada pemerintah yang ikut campur membantu dokter untuk sampai ke pelosok, gimana dokternya bisa sampai ke pelosok? Kan? Nah, kita harus cari pemimpin yang mengerti untuk bisa menyelesaikan masalah yang muter-muter ini. Oke, jadi harapan dokter kepada pemimpin adalah harus mengerti soal permasalahan kesehatan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak dokter waktunya. Sama-sama, Ya, makasih. walaupun pembicaraan kita ini terlalu belak-belakan kayaknya ya. Santai aja ya. Oke, terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih juga untuk kawan muda di rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Indonesia Maju. Dah.